hati sesamanya. Tuhan ampunkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Terima kasih. Terima kasih kesaksian pujian yang disampaikan dari keluarga. Mereka memohon kepada Allah supaya doa-doa kemudian dikabulkan oleh Allah. Shalom. Kurang semangat ke lama ni tete dua ren 20 ini, jujur matang. Shalom. Terima kasih, terpuji Allah yang memberikan kita damai sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama melihat kursi ini ada 4 kakinya. Yang nale itu molek tekena disangami kadera rusak. Kursi rusak ya. Kalau pulpen kemudian patah, dikatakan dia pulpen patah. Nah, artinya pulpen yang rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Nanti kursi ini ketika kakinya patah satu, lalu kemudian masih mau digunakan, tentu diperbaiki. Dipalakuai rakakai batu, seperti apa cara memperbaikinya? Yang jelas dia termasuk barang yang rusak. Pertanyaannya ialah, apakah ada manusia yang rusak? Denle terusak nasan kita, toma dosa nasan kita. Tapi dalam artian bahwa manusia rusak itu karena dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kota lai batu tatengkai batu mintu katuan lanti alo atu totemo saya lo katu totemo. Nah, walaupun kita sudah percaya kepada Dia yang menganugerahkan manusia yang rusak karena keinginan daging. Kota ada kumoyak kumorai teh mute dolan rusak atau teh, bukan itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana manusia rusak itu di hadapan Allah, ialah ketika dia betul-betul mengikuti keinginan daging. Mari kita lihat bersama ya. Di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Tarik pulang masa nasa kita. Semoga saya tidak lama berkhotbah ya. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Di sini membahas tentang bagaimana keinginan daging itu ada pada manusia, dan bagaimana keinginan roh itu juga ada padanya. Dan ketika keinginan daging itu ada di dalam diri setiap orang, maka dia adalah manusia yang rusak. Di sini perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Baiklah, nakon namo te solaku atau mangiru biasa nakon. Sang kita rusak kehidupan kita, perlu diservis. Diservisnya pakai apa? Pakai ulu tedong? Bukan. Tetapi diservisnya pakai firman Allah. Yang kumbang memalek po kadang-kadang kita tahu, saya harus diservis dengan firman Allah, bukan ulu tedong. Kita di dalam dunia ini berupaya untuk bagaimana berkenan di hadapan Allah. Sampai kemudian pemazmur dalam Mazmur pasal 8 ayat 5, kemuliaan, engkau memberi dia hormat, bahkan engkau menganugerahkan keselamatan baginya. Apakah manusia? Kalau dalam filsafat, kalau masuk dalam filsafat, mereka menerjemahkannya lebih pada rasio, lebih pada nalar, lebih pada akal budi yang terjadi di dalam diri manusia. Tetapi kalau masuk ke dalam teologi, dia lebih pada gambar Allah yang ada pada diri kita, itu tentang bagaimana menggambarkan Allah di dalam kehidupan ibadah. Kita ini manusia adalah gambar Allah. Amin. Oh, tak nama amin itu ya saya kan kayak amin. Kita adalah gambar Allah yang menggambarkan Allah. Sarani. Inasi pakabo orang kira. Bayang kene si tege mana ko siya to. Barka na pati ito na kung kada kasih na padaya kasihkan di mata Allah yang menggambarkan keadilan Allah di dalam kehidupan
kehidupan kita ke dalam dunia, lalu memperkenalkannya itu juga kepada dunia dan orang-orang di sekeliling kita daripada yang lain, sehingga kematiannya pun itu sungguh sangat diperhatikan oleh Allah. Yusuf, dia anak Yakub. Ini Yusuf berapa bersaudara? Pulau sang pulau talu tak itu dan mereka itu bayi dan itu bayi di sangat Dina sang Lucy. Yusuf anak Yakub, anak kedua dari anak ke-12 dari Rahel. Ini bukan kisah yang asing bagi kita yang rajin beribadah. Dan nanti yang rajin beribadah kalau asing pada. Kisah yang tidak asing lagi bagi orang yang bertekun beribadah. Kemudian mengatakan tidak ada untungnya bagi kita kalau kita masukkan karena dia akan mati secara sia-sia begitu saja. Jual. Dia dibuang oleh saudara-saudara, dia dijual. Ini pilu sekali. Rusak. Dia punya pengendalian diri. Jual saudaranya ke pedagang yang membawanya ke Mesir. Yang pertama mau dibuang tetapi tidak jadi. Lalu kemudian dijual sampai di sana harus bekerja. Setelah bekerja difitnah oleh istri Potifar bahwa dan pemain Nabiana Yusuf. Saudaranya apakah dia dendam? Tidak. Kalau tadi ya, iman kepada Allah yang menganugerahkan kehidupan kepadanya. Dia justru mengasihi dan menyelamatkan keluarga dari tragedi kelaparan yang terjadi. Makanya tadi saya katakan ketika kita bertekun beribadah, nah di dalam Pema Akemelo di dalam ini bukan kisah yang baru kita dengar, tapi ini kisah yang sudah berkali-kali sampai kepada kita. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa kita ini manusia yang menggambarkan kehadiran Allah di dalam kehidupan. Jadi hiduplah rukun seorang dengan yang lain. Mengingat bagi keluarganya tentang penyertaan Allah yang nyata. Para kai ku batang rabukku, yang kita sulam mete inan nyate, lami bawa tu batang rabukku mi para kai meloi, minan na meloi. Karena ini sebagai tanda, sebagai pengingat bagi kalian tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nenek Gebi 21 Mei 2021 beliau meninggalkan suami, anak-anak dan cucu. Itu bertepatan dengan ulang tahun seorang cucu Grace. Dan juga ada cucu yang terlahir di Makassar, ya, anaknya Iin, ya. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak. Bukan kebetulan. Tapi ini adalah bagian dari cara Allah untuk mewartakan kepada keluarga, kepada kita yang berduka bahwa janji penyertaan Allah itu tetap nyata. Dan bahkan ketika orang yang dikasihi, seorang pahlawan kasih yang melahirkan, yang membelai anaknya, yang membesarkan anak-anak bersama suami, kini tiada lagi. Tapi janji penyertaan Tuhan berlaku atas kalian, anak cucu, suami, dan semua rumpun keluarga. Diaminkan rakate. Terima kasih. Beliau dekat dengan saya. Beliau rajin beribadah. Makanya akhir-akhir ini ketika kami beribadah, tadi mutu toro sinukta toro tomatuan tamisa tomananna menomba. Kami sering mengenang masakan favoritnya, ayam burak, manuk di Pasitolo burak. Dan setiap panen itu beliau selalu ke rumah bawa beras dan seekor ayam. Kota era kulang parampoi lagu anak kampung kumua lami pataro te lami nami bawan beras ya manuk tai. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ialah bagaimana orang tua ini betul-betul membawa kehidupannya, dia memperhatikan hamba Tuhan dan orang-orang di sekelilingnya. Lami toy mandak toh. Itu menjadi teladan bagi kalian bersama dengan semua anak cucu. Saya baru mengenalnya lebih 5 tahun, 5 tahun beberapa minggu. Dan itu sudah berasa sakitnya ketika orang tua meninggal. Apalagi anak cucu, apalagi anak-anaknya di dadian napakaboro ini. Itu tentu mendatangkan duka, tangisan. Dan saya tidak pernah melarang mereka untuk menangis. Saya katakan menangislah di dalam pengharapan kepada Allah. Tapi jangan sampai sibuk menyalahkan diri bahwa taena di kajian memboko inti
anak cucu, jangan hanya di pelataran duka ini kalian bersama, kalian siangkaran, tapi teruslah membangun cinta kebersamaan dalam keluarga. Karena di mana ada hidup rukun, kesanalah berkat Allah curahkan. Ingat, kesembuhan dari sakit penyakit itu bukan hanya ketika saya sakit lalu sembuh dan masih bisa beraktivitas, tapi kematian juga adalah cara Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap orang. Karena kematian di dalam Kristus bukanlah akhir dari perjalanan hidup ini, bukanlah akhir dari segalanya. Karena Yesus Kristus yang kita percaya sebagai perantara juga mengalami kematian dan mengalahkan maut lewat kebangkitan. Jadi baik hidup atau mati, kita tetap dalam jangkauan Tuhan. Karena itu anak cucu, orang tuaku, nenek Gebi, tau matutudu kata itu matongki nenek Gebi muani ma ibadah. Dalam bidik ke anak kamasusan, apa tontong bang ya male mak gereja. Ya tuh saya lantang aku tuh namin boko wende bayi nena. Saya mau kapau na saya tuh nenek muani te sabang. Tak adik kak na yoren namin boko tuh balik na. Tapi ternyata yang menjadi kesaksian bagi saya secara pribadi dan bahkan bagi jemaat Tuhan, bahwa walaupun dalam pergumulan itu bukan menjadi penghalang baginya untuk menyembah Allah. Dan saya kira ini menjadi teladan bagi kita semua, bahwa pergumulan bukanlah menjadi penghalang untuk menyembah Allah, tetapi pergumulan itu mengajak kita bersama untuk semakin dekat dengan Allah. Karena hanya dekat dengan Allah kita menjadi tenang. Kepergian ibu ini, kepergian nenek kekasih ini, kematian yang dialaminya itu pun akan kita alami. Karena itu teguhkan imanmu, miliki pengendalian diri, menjembatani menuju kehidupan kekal. Kini dia masuk dalam peristirahatan sementara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 mewartakan tentang kedatangan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan datang, yang pertama-tama dibangkitkan adalah orang mati dan diangkat, lalu kemudian kita yang masih hidup akan menyusul. Jadi ternyata ketika Tuhan datang akan mengutamakan karya kebangkitan itu, membangkitkan orang-orang mati, lalu kemudian menyusul yang hidup. Akan dibangkitkan dan akan menerima mahkota kemuliaan ketika kita setia di dalam Dia. Dan kita akan berjumpa di Yerusalem baru ketika kita juga setia dalam penyembahan, ketika kita tetap punya pengendalian diri, ketika kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Sudah ada teladan yang ditinggalkan orang tua kekasih untuk anak-anak, cucu, bahkan semua rumpun keluarga. Yaitu kamu, anak kampo, mitiro maleso, lante tarampak madusen, diomai randuk katuangin dipudukuna inde torro tomatuami, inde torro siulumi, inang muda tongan tutau rampo, untong konni aloleko na inde torro tomatuami, torro siulumi. Itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan dan menghiburkan kalian. Duka ini bukan duka kalian sendiri, tapi ini adalah duka kita bersama. Dan kita mengharapkan semuanya kepada Allah, bahwa ada pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah yang nyata bagi kita sekalian. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Kami menyaksikan penyertaan Allah nyata baginya. Bahkan ketika tulang belulang dirempah-rempahi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah, Tuhan pun mengizinkannya. Dan hari ini orang tua kekasih kami dalam ibadah pelepasan jenazah, kami berserah sepenuhnya kepadamu dengan baik. Terima kasih pengajaran firman-Mu hari ini mengajarkan dan meneguhkan keberimanan kami kepadamu. Yusuf menjadi contoh bagi kami untuk tetap punya pengendalian diri, punya iman kepada Allah dalam hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Syukur kepada Allah, kekuatan penghiburan tetap Tuhan nyatakan bagi kami semua. Amin.
Yang memungkinkan berdiri, mari berdiri di hadapan Allah. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Tak tahu ada yang bangarin pekan itu. Tapi kita mengikrarkan dengan penuh kesungguhan pengakuan iman kita di hadapan Allah di pelataran duka di sini. Berdasarkan pengakuan iman Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging. Amin. Rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi surga, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi surga, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata, kau rangkai air mata jadi permata. Mari bersama kita menghadap Allah dalam syafaat. Terima kasih kesaksian pujian dari keluarga, dan firman tadi itu bukan hanya untuk keluarga tapi untuk kita semua. Dengki manisi salah-salah muane taraka baini taraka syudu taraka
Mari bersama punya pengendalian diri untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup beriman kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami angkat kepadamu ya Allah yang hidup, yang menghidupkan kami di dalam Kristus. Dari awal orang tua kekasih kami di tempat ini meninggal 21 Mei 2021 hingga hari ini, penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami semua. Bahkan kerjasama di pelataran duka di sini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Jadikan sebagai pedoman hidup. Kami tidak larut dalam duka ini, tapi kami justru meningkatkan kualitas hidup beriman kami dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu berkenanlah Tuhan memberkati persembahan yang kami serahkan. Semoga berbau harum berkenan di hadapan Tuhan dan dikelola dengan baik dan benar dalam ladang pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami dalam menaikkan pujian di tempat. Kami berserah kepada Allah. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka untuk boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Acara di tempat ini kami mohon Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka juga bisa saling mengerti dan saling menerima. Ampuni kami jika selama proses semayamkan orang tua kekasih di sini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu dan hidup kami terus diberkati di dalam Tuhan. Kami datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan di pelataran duka di sini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kau rangkai air mataku, kita nyanyikan bersama. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Setia menjadi pelaku dan pendengar firman-Nya, dan terimalah berkat penguatan dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
penyembahan kita pada hari ini di pelataran duka di sini, ibadah pelepasan jenazah orang tua kekasih Ibu Elis Tumbak Batok atau dengan akrab kita sapa Nenek Gebi, dari Majelis Gereja dan segenap anggota Gereja Toraja Jemaat Pangali menyatakan duka yang dalam atas kepergian orang tua kekasih yang sudah memberikan teladan hidup beriman bagi kami sekalian dan bahkan bagi keluarga. Doa kami Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan semua rukun keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati. Demikian ibadah pelepasan jenazah yang telah dipimpin oleh Ibu Pendeta Subabumin. Segenap keluarga mengucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu penyampaian tim kerja, dan kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kegiatan setelah selesai pelepasan jenazah. Jadi diinformasikan kepada keluarga dan seluruh tim kerja yang ada, kalau bisa mulai besok pagi kita boleh sama-sama datang di tempat ini untuk membongkar kembali pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini untuk dikembalikan dan diperuntukkan. Yang kedua, rencana keluarga bahwa pada hari Jumat nanti sekitar pukul 4 sore diadakan syukur keluarga sekalian pembubaran panitia di tempat ini. Jadi melalui kesempatan ini kami dari tim kerja menyampaikan kepada kita semua keluarga dan terutama kepada saudara-saudara kita dari PPGT Jemaat Pangali, tondokan yang ada di Kampung Baru, sebisa mungkin besok kita sama-sama membantu keluarga di tempat ini untuk menyelesaikan, membongkar lantang-lantang yang ada untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan. Demikian penyampaian singkat dari kami, lebih kurangnya diucapkan banyak terima kasih. Demikian penyampaian tim kerja, dan selanjutnya kita melangkah ke acara yang ke-8, yaitu penyampaian majelis gereja, bahwa disampaikan kepada kita semua bahwa jika Tuhan berkenan, ibadah syukur keluarga Nenek Gebi akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 3 sore. Dan khusus untuk semua warga jemaat Pangali, sekali lagi diingatkan bahwa ibadah syukur Talu Lolona akan diadakan hari Jumat sesuai dengan warta jemaat pada minggu yang lalu, dan kembali diingatkan pada jam 11 kita mulai ibadah. Jadi ibadah syukur Talu Lolona hari Jumat dilaksanakan pada jam 11. Dan kepada warga jemaat, ya susi bangun atau biasa di pogau, jadi tidak usah lagi kita bertanya apalah di pogau, tetapi seperti biasa. Acara berikutnya yaitu penutup, dan saya yang memandu acara pada siang hari ini. Jika ada tutur kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf atas semuanya, dan selamat sore, Tuhan memberkati. Jangan dulu, ya.
Jadi di para pelaku kita, terutama temai siudo kita mengurang, semua telah diangkat tanpa bulan, bisa balik sampai itu bulan, karena ini terkait dengan jalan sempit. Ya, jadi kita dari mangolala lagi, tanah lamen laroko lo empe. Tempat orang tukar dengan bunga, angka iya.
awal kaburu karena ada kemudian. Deputy. Minta mas prank mo ba?
neta, ta tole mangando langan puang, ta penanian itu dia na penanian o Yerusalem, tamane mbasa kadan na puang, namanya dia masambayang ta kalungkun di batarang abukna, toro tomatuan ta, toro sinu ta tama inan na. Ta penanian itu dia na penanian o Yerusalem. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Bawa lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita ini ciptaan Tuhan dan kita dengarkan sabda Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yaitu batang rabukna torotoma tuanta ladari susilitak, na yaitu diona penanda, yaitu roh itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan baginya. Dan ketika tiba saatnya kebangkitan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dia akan dibangkitkan dan kemudian akan disambut oleh Allah sendiri. Dan kita semua pun akan mengalami hal ini. Ini mendatangkan duka bagi kita, tapi tetaplah berharap kepada Allah. Inang tontong lan katuan ta. Amin. Amin. Ta mangandolangan puang situru kapanganduan doa Bapa kami. Ta masambayang. O ambe kidau suruga. Kita akan memindahkan ke orang tua kekasih kita ke dalam patane. Nah, keluarga silahkan untuk memindahkan orang tua kawan ini. Bala-bala teh beli bang. Kami. Taruh saja sini. Berani tu